Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, kali ini kita akan belajar tentang teks laporan observasi. Nah, sebelum kita mendalami apa itu teks laporan observasi, tahu nggak teman-teman bedanya teks laporan observasi dengan teks deskripsi? Kalau teks observasi menggambarkan secara umum tanpa ada opini atau pendapat penulis. Tetapi kalau teks deskripsi menggambarkan secara khusus yang sesuai dengan sudut pandang penulis. Nah, teman-teman, tahu kan bedanya teks laporan observasi dan teks deskripsi? Oke, lanjut. Kita akan mendalami teks laporan observasi. Nah, teks laporan observasi ini merupakan teks yang memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, teks laporan observasi ini dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, atau konsep ekosistem tertentu. Nah, teks laporan observasi ini biasanya berisi tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Lalu, lanjut. Ciri-ciri teks laporan observasi. Nah, ciri-ciri teks laporan observasi ini ada 5. Yang pertama, harus mengandung fakta, yaitu penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan hayalan, imajinasi, atau angan-angan si penulis. Yang kedua, harus bersifat objektif, yaitu yang dimaksud penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Nah, yang ketiga, harus ditulis sempurna dan lengkap. Nah, yaitu penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa terkecuali secara terperinci satu persatu. Lalu, yang keempat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka, atau pemihakan. Yang kelima, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunan logis. Yaitu penulisnya harus menyesuaikan teks laporan observasi yang dibuatnya dengan kebutuhan si pembaca. Lalu lanjut. Tahukah kamu apa itu tujuan teks laporan observasi? Nah, tujuan teks laporan observasi ini ada 2. Yang pertama, mendapatkan informasi dan penjelasan secara rinci tentang suatu hal dari sudut keilmuan. Yang kedua, menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil peninjauan atau pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat kepada pembaca. Lalu lanjut. Struktur teks laporan observasi. Nah, struktur teks laporan observasi ini mempunyai 3. Yang pertama ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi definisi atau keterangan subjek yang dilaporkan. Misalnya, pernyataan umum yang berisi informasi umum pada nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Nah, yang kedua ada deskripsi bagian yang berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Pada deskripsi bagian ini berisikan klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat sesuatu objek, sifat-sifat khusus objek. Misalnya, kalau kita observasinya objeknya tentang binatang, yaitu mencakupnya ada ciri-ciri fisiknya, habitatnya, makanannya, dan perilakunya. Nah, kalau juga teks observasinya dengan objeknya tumbuhan. Nah, bisa kita observasikan melalui perincian ciri fisik bunganya,
ada rincian akarnya, buahnya, atau perincian bagian yang lain. Nah, yang ketiga ada simpulan. Simpulan ini berisikan ringkasan umum yang dilaporkan. Jadi, dari pernyataan umum dan deskripsi bagian disimpulkan atau diringkas secara umum melalui hal apa-apa saja yang dilaporkan. Lalu, lanjut, ada kaidah kebahasaan teks laporan observasi. Nah, yang pertama, menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Nah, definisinya menggunakan ada kata adalah dan kata merupakan. Nah, yang kedua, menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Nah, pada bagian deskripsi ini digunakan setelah istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Nah, contohnya pada kata sambung. Nah, kata sambungnya contoh ada kata yaitu, dan, selain itu, di samping itu, dari segi, rincian jenis kelompok pertama, kedua, dan lain-lain. Nah, salah satu kaidah kebahasaan teks laporan observasi ini adalah kalimat efektif, yaitu ada kata yaitu, dan selain itu, di samping itu, dari segi, rincian, jenis kelompok pertama, kedua, dan lain-lain. Lanjut. Nah, sini ada contoh teks laporan observasi. Nah, teks laporan observasi ini adalah tentang hewan. Misalnya saya ambil contoh pada hewan komodo. Nah, sini kita baca ya. Tahukah kamu, komodo merupakan jenis hewan melata terbesar yang ada di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah. Komodo sendiri hidup di semak-semak belukar dan di sejumlah hutan yang berada di Indonesia. Komodo juga dianggap sebagai hewan melata terberat di Indonesia karena mempunyai berat tubuh sekitar 100 kg bahkan lebih. Nah, teman-teman, di sini paragraf pertama menjelaskan adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berupa definisi atau keterangan umum. Maksudnya definisinya si komodo. Nah, komodo merupakan jenis hewan-hewan yang melata. Nah, di sini disebut pernyataan umum pada paragraf pertama. Lalu lanjut paragraf kedua. Nih, di sini ada hewan komodo yang paling besar di Indonesia sendiri pernah diukur tinggi serta beratnya yakini mencapai 166 kg dan panjangnya mencapai 3 meter. Namun, pada umumnya sendiri, panjang dan berat komodo ini hanya sekitar 91 kg dan 2,5 meter. Untuk beberapa jenis komodo sendiri memang ada yang mencapai panjang dan berat melebihi rata-rata. Nah, pada paragraf kedua ini sudah merupakan bagian deskripsi bagian komodo dari segi tingginya, diukur tingginya, berat badannya, dan lain-lain. Nah, paragraf yang ketiga ini, komodo sendiri mempunyai jenis kulit yang bersisik, warnanya abu-abu, untuk moncongnya lancip, bagian tungkai lengannya kuat, serta mempunyai ekor yang berotot. Nah, ini paragraf yang ketiga ini masih berisikan deskripsi bagian. Nah, teman-teman, coba mana strukturnya yang bagian simpulan. Nah, bagian simpulan ini ada di yang terakhir pada kalimat. Hal tersebut disebabkan oleh para pemburu binatang yang tidak bertanggung jawab sehingga habitatnya pun menjadi rusak. Nah, di sini dipaparkan bahwa kesimpulannya ada di kalimat terakhir. Nah, terus lanjut. Nah, di sini ada kuis. Nah, kuisnya ini ada di LKS. Teman-teman, coba dibuka halaman 3 pada bagian tugas mandiri nomor 1, 2, dan 3. Nah, teman-teman, jika ada yang kurang paham, boleh tanyakan kepada guru bahasa Indonesianya ya. Silakan boleh WhatsApp Japri ke guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk pertanyaan yang kurang jelas dan untuk pertanyaan kuis yang kurang jelas. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.